Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi dengan materi baru, yaitu tentang interaksi sosial. Tapi sebelum lanjut, mari kita lihat tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian dan syarat terjadinya proses interaksi sosial. Setelah kita ketahui bersama bahwa salah satu hakikat manusia diciptakan di muka bumi ini yaitu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial merupakan individu yang selalu membutuhkan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Entah itu hanya sekedar curhat tentang masalah yang dihadapinya, ataupun hanya untuk menanyakan kabar. Jadi dengan demikian, menurut anak-anak sekalian, apa ya pengertian dari interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dalam interaksi sosial, salah satu pihak harus memberikan stimulus dan aksi terhadap pihak lain yang kemudian memberikan respon atau reaksi. Perlu kita garis bawahi bahwa poin penting dari proses interaksi ini yaitu adanya hubungan timbal balik. Ya, stimulasi di sini artinya adalah rangsangan di mana ada seseorang yang mulai melakukan obrolan kepada orang lain. Kemudian respon merupakan hasil tanggapan atas obrolan yang telah dilakukan oleh teman kita. Sehingga jika tidak ada respon dari orang yang kita ajak bicara, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Dengan demikian, apa ya kira-kira syarat yang mesti dipenuhi agar proses interaksi sosial itu bisa berlangsung? Syarat yang pertama yaitu harus ada kontak. Ya. Kata kontak ya, itu diturunkan dari bahasa Latin cum yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Jadi kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif akan mengarah pada terciptanya kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Kontak sosial dapat bersifat primer dan sekunder. Dikatakan kontak sosial primer apabila para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Sementara kontak sekunder terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara atau menggunakan media. Kemudian syarat yang kedua adalah harus ada komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ada 5 unsur pokok dalam proses komunikasi, yaitu pertama komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Kemudian pesan itu sendiri yaitu informasi atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Lalu ada media atau alat untuk menyampaikan pesan. Dan terakhir unsur yang kelima ada feedback atau umpan balik, yaitu bentuk tanggapan atau respon atau jawaban komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang pengertian proses interaksi beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar proses interaksi itu bisa berlangsung. Sebagai kesimpulan, ya, proses interaksi itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi baik antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Di samping itu, agar proses interaksi ini bisa berlangsung, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada kontak sosial, dan yang kedua harus ada komunikasi. Kemudian dalam proses komunikasi itu sendiri ada 5 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada komunikatornya atau orang yang menyampaikan pesan, informasi.
Kemudian harus ada komunikan, dalam hal ini orang yang menerima pesan. Kemudian unsur yang ketiga, ada pesan itu sendiri, dalam hal ini informasi yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang keempat, ya, harus ada media atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi itu. Dan unsur yang terakhir yang harus dipenuhi adalah ada feedback atau umpan balik, di mana feedback ini merupakan jawaban atau respon atau tanggapan dari pihak yang menerima pesan dari komunikator. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi modal atau pengetahuan awal untuk melangkah ke pembahasan materi berikutnya. Saya akhiri proses pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.